Nah, siapa di antara saudara yang sudah mempersiapkan hewan kurban buat merayakan Hari Raya Idul Adha nanti? Mau kurban sapi atau kambing, nggak masalah, yang penting harus ikhlas biar dapat pahalanya. Tapi tetap harus hati-hati, terutama kalau mau memilih sapi untuk hewan kurban. Karena disinyalir ada oknum pedagang curang yang mengakali bobot sapi dengan cara yang tak wajar dan pastinya merugikan kita sebagai konsumen. Lalu cara curang apa yang mereka terapkan? Tonton Muslihat Pedagang Sapi Gelonggongan. Tinggal hitungan hari, umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Perayaan yang identik dengan hewan kurban seperti sapi ataupun kambing membuat permintaan terus merangkak naik jelang hari raya. Harganya pun diperkirakan ikut meroket sesuai permintaan pasar. Tapi kalau nggak cermat milih sapinya, bisa amsyong juga bos. Karena sapi rentan terserang penyakit mulut dan kuku, PMK, lampi skin disease, LSD maupun penyakit lainnya. Selain itu, isu yang nggak kalah mengerikan seputar sapi gelonggong juga jadi perhatian. Apalagi jelang Hari Raya Kurban nanti. Apakah kejahatan gelonggongan ini masih terjadi? Kami coba cross-check langsung ke sumbernya yang biasa melakukan pengemukan sapi, diantar oleh seorang kawan. Obrolan santai yang diselipkan unsur investigasi pun dimulai. Di sini biasanya pengemukan berapa lama ini, Pak? Biasanya cuma 2 bulan udah kita jual, Mas. Cepet ya? 2 bulan. Kalau nggak 2 bulan nggak laku, Mas. Rugi penggemuan itu. Oh. Kalau kamu mau penggemuan 2 bulan harus dijual. Dari ocehannya, belum ada informasi menarik seputar upaya penggelonggongan sapi. Di waktu yang bersamaan, si Babe beranjak ke kandang buat kasih makan sapinya. Semoga kejutan muncul untuk jawab pertanyaan soal penggemukan sapi ilegal. Jadi ini biasanya pakan ini berapa hari, berapa kali, Pak? Saya 2 kali. 2 Dua kali. kali. 2 kali. 2 kali itu pagi dan sore. Dan nanti kalau mau dijual itu pagi tak kompor lagi, Mas. Pagi. Kan nanti tambah tuh, Mas. Berat badannya kan tambah. Ini biasanya kalau penggemukan ini butuh berapa lama sih, Pak? Ya. Penggemukan. Iya, Penggemukan itu 2 bulan, Mas. 2 bulan ya. 2 bulan udah Mas, udah kita jual, Mas. Berarti itu nggak bisa lama ya? Ya nggak bisa, Mas. Rugi, Mas. Penggemukan itu kalau nantinya lama, waktunya lama itu rugi, Mas. Ya beratnya itu kalau nantinya kadang 400 loh. 400 sampai nanti ya 500, Mas. 400 itu belinya? Belinya ya 400 kilo. Terus nanti tak jual itu bisa 500, bisa 600, Mas. Di tengah aktivitas pemberian pakan kali ini, nampak sebuah jerigen dengan selang air yang menempel, memicu kecurigaan. Nah kalau ini tuh apa, Pak? Oh, Ada itu Mas. Itu selang. selang. Selang nanti buat tambahan minum, Mas. Oh kadang juga ini ya, susah minum ya, Pak? Susah minum kan nanti ditambah minuman itu. Tapi memang sapi itu jarang minum sebetulnya, Pak. Ya jarang, Mas. Makanya harus pakai ini. Iya, harus pakai itu. Nah, ini aja masih nyisa. Ini aja masih sisa. Nah, masih nyisa ini. Segini, segitu. Kalau nggak ditambah itu kan kurang beratnya. Bingo, ada titik terang nih. Tapi cerita ini belum valid kalau belum ada bukti konkretnya. Jelang subuh, kami balik ke kandang si Babe. Sebelum dilego ke pasaran, ada aktivitas menarik yang menyedot perhatian kami. Ini Pak mau ngasih minuman. Gini ya Mas, kalau saya pas mau berangkat ke pasar, mau kita jual, syaratnya saya seperti ini Mas. Biar nanti kan tambah berat, tambah nanti ya beratnya tambah gitu loh. Pak biasanya kalau begini tuh di pas lagi mau apa sih, Pak? Mau ke pasar, mau kita jual. Berapa banyak nih Pak pemberian di sini, Pak? Pemberian ini, Air. airnya ya 20 liter sampai 30 liter. Praktik curang yang tidak berperikewanan ini ternyata sudah jadi rutinitasnya untuk mengupgrade bobot sapi dengan cara ngebut. Pengaruhnya besar kali ini, perutnya udah kelihatan gemuk, kelihatan besar tuh. Nah, nanti kan ditimbang lebih berat, lebih berat lagi daripada biasanya. Kalau ditambah ini kan
sudah kelihatan keras tuh. Nih, udah kelihatan keras. Kelihatan keras, kelihatan besar tuh. Tidak tuh, nih. Nah. Lemas dan tak banyak bergerak, puluhan liter air dipaksa masuk ke dalam lambung sapi ini. Lalu, masih lakukah sapi lemas lunglai ini dijual ke pasaran? Sebuah pasar tradisional yang disebut menjadi lapak untuk melego sapi karbitan milik si pedagang, kami telisik. Terus, gimana nasib sapi yang digelonggong semalam? Kudu nanya sama si Babe nih. Tadi di sini. Iya, Pak. Yang di sini. Sekarang belum laku nih. Yang mana? Oh ini ya. Yang semalam itu ya? Iya, ini. Si Babe kayaknya bakal ketiban duit gede tuh. Berapa? Kalau nyuman 3 jangkar. Tanda cema kalau ada jadi. Tinggal dia nggak? Oh, jadi. 32 juta rupiah, angka yang disepakati untuk karbitan sapi gelonggongannya. Nggak pakai lama, sapi yang udah laku langsung dikirim ke buyer bersama sapi-sapi lainnya. Nyata, praktik curang ini masih eksis. Sementara bisnis sapi gelonggongan ini bikin masyarakat pastinya khawatir. The next question, seberapa masif aksi curang ini terjadi di kalangan pebisnis pengemukan sapi itu? Lewat arahan teman, sebuah kandang sapi yang lokasinya berbeda dengan sebelumnya, coba kami selidiki. Hampir azan subuh, si bapak ini mulai sibuk di kandang sapi miliknya, pemberian pakan sapi. Ini yang tergambar saat kami intai dari luar kandang. Normal-normal aja, nggak ada yang kelihatan aneh. Saat si bapak berkegiatan di jam yang kebanyakan orang masih menikmati mimpi tidur nyenyak. Selang beberapa menit, ada hal yang ngebuat kami memicingkan mata. Tuh bapak ngapain ya? Ribet banget ngurusin selang segala. Kelihatannya tuh sapi aus guys. Tapi kok langsung disogok ke mulut sapinya ya? Emang selalu dikasih minum model seperti ini, Pak? Oh ya enggak mas, ini ya kalau pas mau, ini kan kebetulan besok mau pasaran. Kalau hari biasa ya minum semaunya aja, enggak begini kan ini biar tambah bobot badannya. Waduh, bener-bener deh. Tuh selang udah bermenit-menit nggak dicabut juga sob dari mulut sapi. Sampai tuh sapi berontak gitu. Gumoh-gumoh pula. Kelihatan banget udah nggak kuat nampung air. Kelihatannya kalau udah mulai kenyang gimana, Pak? Ah itu perutnya udah besar banget tuh. Emang berapa sih, Pak, hitungan sapi harga sekarang, Pak? Ya kalau karkas sekarang 80.000, kalau sapi hidup ya 50.000. Karkas tuh maksudnya gimana, Pak? Tulang daging mas. Tulang daging. Iya. Berarti lumayan kalau ada penambahan 50 kilo berarti ya, Pak ya? Lumayan, ya tambah-tambah sedikit lah pokoknya mas. Serakah banget sih. Cuma gara-gara pengen cuan lebih, nasib sapi di ujung maut. Belum lagi konsumen pasti ketiban ruginya. Nah, jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terus meningkatkan kegiatan pemeriksaan terhadap sapi-sapi yang dijual di pasar hewan muntilan ini. Pemeriksaan semacam ini rutin dilaksanakan agar sapi terus terpantau dalam kondisi yang sehat dan bebas dari penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK maupun penyakit lainnya yang bisa membahayakan keselamatan sapi. Termasuk kemungkinan adanya sapi gelonggongan yang beredar di pasar ini. Kita periksa mulut di mulut itu normal atau tidak, dan umur, poel atau belum. Terus dari segi kulitan bagus atau tidak, terus dari normal atau tidak dari segi kaki-kaki ada kepincangan atau habis luka bekas PMK atau tidak, karena untuk memastikan bahwa sapi yang akan diperuntukkan untuk hewan kurban itu adalah sapi yang sehat dan layak potong. Kita juga selain mengecek kesehatannya, kita juga mengecek bahwa sapi itu bekas digelonggong atau tidak. Cuman selama ini
selama kami melakukan pemeriksaan, sejauh ini belum pernah ada sapi di Magelang itu yang digelonggong. Ketika sapi digelonggong masih hidup, Mas, itu sapi kan mudah stres, terus tentunya juga tidak bagus untuk kesehatannya. Sapi bisa mendadak ambruk. Untuk dagingnya yang dipotong, memang sapi karena stres, sapi akan mengandung banyak air dan daging tidak enak, mudah busuk. Setiap ada yang melaksanakan penggelonggongan itu akan kami sita. Biar makin mantep and gak salah pilih, ada ciri-ciri sapi gelonggongan yang wajib ente tahu.